Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan di mata kuliah pengantar biokewirausahaan. Nah, untuk minggu-minggu lalu kita sudah belajar banyak teori ya mengenai bagaimana menjadi pengusaha sukses, lalu cara-cara analisis SWOT, analisis untuk memulai usaha, macam-macam usaha dan sebagainya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana menyusun proposal wirausaha. Nah, secara teori kita sudah sedikit banyak mempelajari ya. Ini langsung ke praktek saja ya. Jadi ini contoh dari proposal ketika kita sudah memiliki sebuah bisnis, lalu bisnis kita itu mungkin akan melakukan pengajuan dana atau mungkin akan eh, dipaparkan ke investor atau mungkin untuk mencari partner, stakeholder dan sebagainya. Nah, ini bisnis yang saya contohkan ini bisnis suami saya ya, di Sobat Mina. Sobat Mina ini bisnisnya di bidang perikanan. Jadi di bidang peternakan ikan, pembesaran ikan. Nah, ini akan bahas tentang komponen-komponen yang ada di proposal bisnis. Nah, sebenarnya kalian juga sudah pernah membuat ide bisnis ya di pertemuan awal dulu yang saya minta dalam sebuah proposal singkat, tapi masih singkat. Nah, ini lebih banyak dibandingkan yang kemarin, lebih padat lagi dibandingkan yang kemarin. Kalau yang saya tugaskan itu kan gambarannya saja ya, kayak latar belakang, bisnisnya apa. Nah, ini lebih rinci lagi. Ini bisnis yang sedang digeluti oleh suami saya, yaitu Sobat Mina ini. Jadi kalau membuat proposal bisnis yang akan diajukan ke investor atau mungkin ke partner bisnis gitu, biasanya membuatnya harus yang menarik gitu ya. Enggak harus putihan nih, maksud saya nggak harus kertasnya putih bersih gitu, tapi bisa diberi hiasan-hiasan gitu yang masih berkaitan dengan bisnisnya. Nah, ini jadi biasanya kalau menulis proposal bisnis itu pasti diawali dengan cover ya. Ini bisa menjadi inspirasi kalian, barangkali kalian sudah punya bisnis, lalu akan mengembangkan bisnis kalian supaya mendapatkan pendanaan, kalian bisa membuat proposal bisnis seperti ini. Nah, ini di bagian awal, ini ada ringkasan eksekutif. Tujuannya apa? Yaitu memudahkan para pembaca atau calon investor ketika membaca bisnis kita, supaya dengan membaca di awal ini tahu gambaran bisnis kita itu seperti apa. Jadi Sobat Mina ini merupakan sebuah marketplace yang menghubungkan antara pembudidaya ikan dan pembeli. Berdasarkan data KKP Indonesia tahun 2018, terjadi peningkatan produksi perikanan mencapai 17,22 juta ton di akhir tahun 2017. Namun potensi tersebut tidak sejalan dengan kondisi para petani tambak ikan. Para pembudidaya seringkali mengeluhkan penjualan yang tak kunjung laku karena pemasaran yang sulit. Nah, oleh karena itu, maka pengembang bisnis ini berinisiatif untuk membuat media pemasaran melalui aplikasi. Nah, adanya aplikasi yang memudahkan proses pemasaran akan membantu para pembudidaya dan para konsumen dalam memesan dan mencari kebutuhan mereka. Hal ini bertujuan agar dapat mempermudah pembudidaya perikanan dalam memasarkan produknya selama ini dan mempermudah konsumen dalam memesan produk perikanan tambak air tawar seperti gurami, lele, patin, nila, dan sebagainya. Pengembangan aplikasi menggunakan platform website, YouTube sebagai pemasaran dan akan dikembangkan ke pembuatan aplikasi dengan menggunakan platform mobile dan Firebase sebagai penyedia layanan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Aplikasi ini dapat membantu para pembudidaya perikanan air tawar untuk memasarkan produk yang selama ini sulit dijual dan belum merambah dalam skala yang lebih luas melalui platform yang disediakan. Nah,
Nah, jadi ini ya Sobat Mina, ini kalau dituliskan di proposal, itu biasanya ditulis di ringkasannya dulu supaya yang baca itu tahu gambarannya. Jadi gambarannya Sobat Mina ini merupakan pengembangan platform website atau juga YouTube. Nah, sekarang juga ada TikTok. Itu untuk membantu para pembudidaya dalam penjualan ikan, khususnya ikan air tawar. Nah, jadi dari ringkasan ini tujuannya supaya para pembaca atau mungkin calon investor bisa tahu gambaran tentang bisnis kita. Nah, kita lanjut. Ini kalau ini pengesahan ya. Nah, kalau sudah untuk pengajuan ke investor atau mungkin ikut lomba itu biasanya juga ditulis profil tim gitu ya. Seperti yang kalian mungkin mau pengembangan bisnis itu juga ditulis profilnya seperti apa. Ini ada daftar isi. Nah, dari sini mungkin kita akan pelajari ya bagian-bagiannya. Biasanya kalau kita menuliskan proposal bisnis, itu kan kalau saya pernah memberikan tugas kalian kemarin, mungkin yang ringkas ya hanya tentang latar belakang, lalu bisnisnya seperti apa gitu kan ya, secara umum yang tugas yang di awal dulu. Nah, kalau secara lebih lengkap, ini lebih lengkap lagi ya untuk proposal bisnis itu ada ringkasan eksekutif, seperti yang sudah kita baca tadi. Lalu ini lembar pengesahan, ini opsional ya, tergantung dari formatnya. Lalu profil tim, lalu daftar isi, terus ada bab pendahuluan, latar belakang, tujuan kegiatan. Lalu penjelasan tentang produk, aspek produk inovasi teknologi. Nah, ini juga dijelaskan mengenai deskripsi produk inovasi, latar belakang pengembangan produk, keterbaruan produk, spesifikasi teknis produk teknologi, manfaat produk, keunggulan dan kelemahan produk, kepemilikan produk inovasi, dan kesiapan produk. Nah, jadi cukup rinci ya kalau eh, bisnis kita itu sudah mau diajukan ke investor atau mungkin ke partner bisnis gitu harus lebih lengkap untuk rincian dari proposalnya. Lalu pengembangan produk, ini meliputi roadmap pengembangan produk dan pengujian produk. Lalu aspek pengembangan bisnis, yang pertama bisnis model kanvas, ini sudah pernah kita pelajari ya dulu tentang bisnis model kanvas, analisis SWOT itu ya. Lalu target pasar, pangsa pasar, identifikasi kompetitor, penetapan biaya produksi dan harga jual produk, lalu rencana pemasaran produk. Ini ada rencana kegiatan, rencana output kegiatan, dan rencana penggunaan anggaran. Nah, ini secara lebih lengkap proposal bisnis kalau mau diajukan ke investor atau ke pihak yang bersangkutan dengan bisnis kita itu harus lengkap ya, yang menjadikan mereka bisa tertarik untuk menanam dana untuk bisnis kita. Nah, mungkin kalau kalian yang sudah punya bisnis, dulu kan sudah pernah saya berikan tugas membuat ide bisnis. Nah, kalau mau kalian lanjutkan, atau mungkin kalian mau mengajukan pendanaan atau mengikuti perlombaan, juga bisa kalian lanjutkan. Seperti format-format ini lebih lengkapnya. Kalau yang kemarin kan masih ringkas ya untuk formatnya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin yang baru datang ini Mas Betur Rahman, Mbak Lintang. Jadi hari ini kita membahas mengenai contoh proposal bisnis, khususnya ini bisnis di bidang perikanan. Nah, ini kan secara teori sudah kita pelajari ya beberapa saat yang lalu. Hari ini kita mempelajari bagaimana
contoh membuat proposal bisnis. Nah, kenapa kita perlu membuat proposal bisnis? Karena ini penting ya ketika kita akan mengembangkan bisnis, kita mungkin juga membutuhkan pendanaan ya. Nah, makanya dengan proposal ini harapannya bisa menarik pemberi dana, baik itu investor atau stakeholder atau para konsumen ataupun yang lain yang masih berhubungan dengan bisnis kita. Nah, ide-ide bisnis yang sudah kalian buat, kalau kalian mau mengembangkan, itu juga bisa dibuat dalam bentuk proposal bisnis seperti ini. Ini yang pertama, bagian pendahuluan, meliputi latar belakang. Ya sama ya, seperti pembahasan di artikel kemarin. Kalau latar belakang itu menuliskan tentang alasan mengapa, kalau di sini bisnis, mengapa bisnis itu dikembangkan. Jadi kenapa bisnis platform Sobat Mina ini dikembangkan. Nah, kalau ini latar belakangnya karena sekarang ini kan ada kendala ini ya. Kendala yang dihadapi di lapangan para petani ikan itu masih belum sejahtera ya. Utamanya dalam penjualan gitu ya. Jadi penjualan perikanan itu harganya kadang naik turun. Yang kadang harganya jual itu tidak sebanding dengan harga pakan sehingga ada platform Sobat Mina ini yang harapannya menghadirkan harga yang cukup stabil ya ketika para pembudidaya menjual produknya. Lalu meliputi tujuan kegiatan. Ini Sobat Mina merupakan wadah penjualan perikanan yang berfokus pada penjualan ikan, mulai dari pakan ikan, gurami segar, gurami fresh frozen, dan olahan ikan dari ikan gurami. Itu tadi untuk latar belakang dan tujuan. Nah, selanjutnya di bab 2 ini memaparkan mengenai aspek produk inovasi teknologi. Nah, jadi untuk rincian apa itu Sobat Mina dijelaskan di sini produk inovasi teknologinya seperti apa gitu ya. Yang pertama deskripsi produk inovasi, kita akan bahas sedikit-sedikit saja ya. Di Sobat Mina merupakan marketplace yang menghubungkan antara petani budidaya ikan dan pembeli. Sobat Mina adalah sebuah platform digital yang berfokus kepada pelayanan penyedia jasa di bidang perikanan. Nah, jadi produk Sobat Mina atau platform Sobat Mina dalam bentuk website ini harapannya bisa membantu para penjual untuk menjual ikannya pada konsumen. Jadi menjadi perantara penjualan ikan. Ini juga ada latar belakang pengembangan produk, keterbaruan produk. Nah, jadi untuk isi penjelasan produk ini sesuai dengan eh, produk kalian masing-masing sebenarnya ya. Kalau ini kan kebetulan tentang inovasi teknologi. Mungkin dari kalian ada yang pengembangan makanan atau mungkin minuman, herbal. Lalu mungkin ada yang kalau yang kemarin itu ada yang bidang peternakan, mungkin terus ada di bidang yang lain, mungkin ada yang perkebunan dan sebagainya. Nah, ini menyesuaikan dengan produk kalian masing-masing. Yang penting di bagian ini dijelaskan secara rinci bagaimana produk bisnis kita. Yang selanjutnya ini spesifikasi teknis produk teknologi. Ini kan produknya teknologi, jadi dijelaskan secara rinci bagaimana spesifikasinya. Nah, bagaimana homepage-nya, produknya seperti apa. Jadi di sini ada artikel juga, kemitraan. Untuk karakteristik pengguna, ini bisa dari berbagai latar belakang. Utamanya mereka yang ingin tahu tentang produk ikan dan pakan ikan. Nah, ini uh, dari apa bagian depan ya.
di website Sobat Minang. Nah, lalu untuk penjelasan rincinya juga ditambahkan bagaimana kegunaan produk, lalu dampak sosial ekonominya, dampak lingkungan, keunggulan dan kelemahan produk, lalu kepemilikan produk inovasi. Ini kalau mungkin sudah diajukan ya, diajukan ke HKI-nya. Kalau belum ya tidak perlu dituliskan. Bagaimana kesiapan produk. Nah, jadi dari bab 2 tadi biasanya di proposal bisnis itu dituliskan rincian produk ya, secara rinci. Produknya bisa macam-macam, bisa produk teknologi ya, makanan, minuman, baju, atau mungkin peternakan itu ya. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Halo, ada atau tidak? Mas Baitur Rahman, Mas Kavin, Mbak Lintang, Mbak Nana, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah jelas? Nah, kalau mungkin kalian mau mengembangkan ide kalian, masih ada ya filenya yang ide yang pernah dikumpulkan dulu kan? Pernah ya? Mas Baitur Rahman kayaknya sudah ngirim ya tentang eh, pisang coklat kalau nggak salah ya, Mas? Iya, Bu, pernah dikirim. Nah, itu barangkali mau dikembangkan juga boleh. Nah, jadi ini ya hampir sama dengan yang kemarin, hanya saja lebih dirinci gitu ya. Nah, ini selanjutnya bab 3. Ini penjelasan tentang pengembangan produk. Nah, jadi biasanya juga dituliskan roadmap pengembangan produk. Mulai dari mungkin tahun pertama, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga, sampai seterusnya gitu ya. Jadi roadmap itu kan ya rencana perjalanan ya, peta jalan atau rencana pengembangan produknya untuk ke depan seperti apa. Lalu bagaimana pengujian produk. Nah, ini yang juga penting ya, tentang aspek pengembangan bisnis menggunakan bisnis model Canvas. Kalian sebenarnya sudah pernah belajar tentang teorinya ya ini. Bisnis model Canvas ini memuat bagian-bagian ini, ada bagian key partners atau partner kunci, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, cost structure, revenue streams. Nah, jadi sebenarnya dari BMC ini, kalau kita punya bisnis itu sudah bisa dilihat gambaran bisnis itu seperti apa. Nah, kalau key partners ini ya berarti pihak-pihak yang berhubungan dengan bisnis kita. Ya, contohnya di sini pembudidaya ikan gurami, dinas perikanan, analis pangan. Ini khususnya pangan yang dari hasil produk perikanan itu kan ada yang sudah memenuhi angka baku pangan atau belum gitu ya kan kadang mungkin ada cemaran bakteri atau seperti apa, maka ini juga butuh analis pangan. Lalu forum komunikasi budidaya ikan, Kominfo, Dinas UMKM, Forkom UMKM. Nah, ini bisa ditambahkan tergantung dari key partners bisnis masing-masing. Lalu key activities, aktivitas utama, aktivitas kunci, ini meliputi kegiatan produksi, sosialisasi,
penjualan ikan, networking, R&D. Lalu key resource, ada stok ikan gurami, stok pakan ikan sumber ya, sumbernya. Database, brand human, staff finansial, self-funding, investor. Lalu value preposition. Ini value berarti tujuan yang punya nilai ini ya. Tujuannya yaitu pembudidayaannya maju, berarti bagus ya dalam hal budidaya, lalu juga bagus dalam hal ketersediaan ikan dan juga dalam hal jual beli ikan. Lalu customer relationship, komunitas ikan gurami, gabungan kelompok budidaya ikan air tawar, dan juga penjual ikan segar. Nah, jadi ini menyesuaikan dari bisnis kalian masing-masing ya. Lalu ini juga dijelaskan biaya-biayanya apa saja. Nah, kalau pembuatan kolam itu pasti membutuhkan sewa lahan atau pembelian tanah mungkin ya. Lalu biaya pembangunan kolam, biaya bibit ikan, pakan ikan, pegawai, dan sebagainya. Lalu untuk revenue-nya dari penjualan ikan, penjualan pakan, penjualan alat, terus dari YouTube, mungkin jadi konten creator di YouTube atau TikTok, dan juga keuntungan dari pengadaan event. Itu untuk BMC. Ini selanjutnya ini untuk target pasar, ini penjelasan siapa saja yang menjadi sasaran ya penjualan produk. Lalu kompetitor, ini penting ya identifikasi kompetitor. Nah ini sebenarnya ya hampir sama ya dengan yang kita bahas kan kemarin pernah bahas BMC, lalu analisis SWOT, terus juga pernah menganalisis kompetitor. Nah tujuannya dengan identifikasi kompetitor ini bisa mengetahui produk kita itu apakah ada kelebihannya dibandingkan kompetitor yang lain. Maka dibandingkan tujuannya supaya produk kita itu bisa bersaing dengan mereka, bersaing dengan sehat. Jadi bisa bersaing dengan memenuhi kekurangan dari produk-produk orang lain. Kita perbaiki supaya produk kita lebih bagus. Nah, juga penting ini ya, ditambahkan perhitungan penetapan biaya produksi dan harga jual produk. Yang tujuannya nanti bisa tahu kapan hasil penjualan itu bisa menutupi biaya modal. Apakah bisa dengan cepat ataukah lama gitu ya? Apakah produksi segini itu bisa menutupi biaya, hasil penjualannya seperti ini, apakah bisa menutupi biaya atau mungkin rugi gitu. Makanya ini juga penting dituliskan penetapan biaya produksi dan harga jual produk. Lalu selanjutnya rencana pemasaran produk. Nah, rencana pemasaran ini tentunya utamanya pakai website. Lalu selain itu juga perlu kegiatan promosi. Mungkin dengan brosur atau kegiatan-kegiatan lewat sosial media dan sebagainya. Rencana kegiatan. Ini menyesuaikan ya, biasanya menyesuaikan kalau mau pengajuan dana ya menyesuaikan siapa yang memberikan dana. Ini biasanya ya kayak kemarin yang pernah ikut lomba juga membuat seperti ini ya. Ini jadi juga menyesuaikan bagaimana kalau kita mengajukan pendanaan gitu, ini menyesuaikan. Nah, di akhir ini ada profil tim. Nah, kalau misalkan ada bukti-bukti yang lain ya, kayak misalkan prestasi-prestasi yang pernah didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan, itu juga bisa dimasukkan untuk lebih menarik lagi. Seperti ini.
sebagainya. Ini untuk gambarannya, proses budidayanya ini. Ini gambaran websitenya seperti ini. Ini gambaran di YouTube-nya. Mungkin sekarang ada TikTok-nya, Instagram juga ada, di Facebook juga ada. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan materi contoh tentang proposal bisnis. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau mau diceritakan, didiskusikan, silakan. Ya, saya ingatkan untuk minggu ini pertemuan ke-14. Untuk materi berarti tinggal minggu depan. Lalu minggu depannya lagi, minggu UAS untuk mata kuliah saya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tanya, Bu. Gimana, Mas Kavin? Iya, mau tanya, Bu. Gimana, silakan. Ya, kan tadi kan ada yang biaya produksi, terus harga produk itu kan, Bu. Gimana kekuatan produksi itu mempengaruhi harga produk itu, Bu? Kayak eh, yang terjadi sekarang itu kan eh, Indonesia banyak dibanjiri produk-produk dari Cina yang kekuatan produksinya lebih banyak, terus me- menjadikan harga produk itu semakin murah dan merusak pasar Indonesia gitu kan, Bu. Nah, itu gimana eh, pengaruhnya itu, Bu, kekuatan produksi kepada harga produk itu. Ya, baik. Ada yang ingin menanggapi sebelum dari saya? Mungkin dari teman-teman, Mas Baitur Rahman, Mbak Eka. Ini siapa lagi yang hadir? Atau yang lain, silakan. Ya, Mas Kavin tadi mau sharing ya, bagaimana tanggapannya kalau sekarang itu banyak produk-produk impor ya, produk impor baik itu mungkin yang kita rasakan itu impor yang secara terang-terangan ya, kayak produk-produk baju kan juga banyak yang impor. Lalu produk seperti beras juga masih impor, garam itu juga masih impor. Dan produk-produk lain banyak juga yang masih impor. Nah, bagaimana produk lokal itu bisa bersaing dengan produk impor yang notabene produk impor itu jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Ya, mungkin ada yang ingin menanggapi? Silakan. Biar bisa diskusi, silakan. Mas Baitur Rahman atau Mbak Britis, Mbak Eka, yang lain, boleh? Tidak ada? Nah, memang ya sekarang fakta di lapangan ya, fakta di negara kita itu memang karena adanya sekarang kan ya bisa dibilang pasar bebas ya. Jadi produk impor itu lebih mudah masuk dibandingkan dulu gitu. Dan memang ya beberapa produk itu masih ketergantungan dengan impor. Kayak misalkan garam gitu ya. Di Indonesia sendiri kan masih belum bisa memproduksi garam yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan produk impor gitu ya. Karena itu juga membutuhkan biaya yang mahal. Mungkin dari teknik pengeringan butuh mesin, terus di teknik-teknik yang lain masih membutuhkan mesin yang harganya mungkin lebih mahal. Kalau misalkan
harus mendatangkan mesin dulu, baru produksi, mempelajari dulu, baru produksi gitu. Dengan impor mungkin akan jauh lebih murah. Begitu pula dengan beras gitu ya. Beras itu juga ketika impor juga jauh lebih murah dibandingkan harga produksi di sini gitu. Atau mungkin baju, kalau alat-alat rumah tangga gitu kan ya masih banyak yang impor kan, masih banyak produk-produk impor. Nah, sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lakukan itu memperbaiki kualitas produk di kita sendiri sih menurut saya ya. Seperti halnya kalau saya punya teman itu yang memproduksi ekoprint ya. Ekoprint itu kan harganya sebenarnya mahal. Jadi dia memang fokus pada kualitas. Meskipun harganya cukup mahal, tapi emang ya kualitasnya bagus, tidak mau menurunkan kualitas. Jadi harganya memang sengaja dimahalkan gitu. Jadi mungkin nanti penjualannya lebih ke ekspor gitu, ke ranah ekspor. Karena kalau dijual di sini juga kurang dapat bersaing gitu. Nah, kalau misal berkaitan dengan perikanan gitu ya, atau mungkin di sayuran gitu kan masih ada yang mungkin dari produk impor gitu. Sebenarnya di beberapa tahun yang lalu itu sudah ada inovasi ya dari pendahulu ya kayak Tani Hub, mungkin ada yang tahu tentang Tani Hub. Itu kan sebenarnya sebuah aplikasi yang mempertemukan para penjual dan pembeli untuk berbelanja yang sekarang mungkin sudah tutup ya kan karena ada permasalahan internal itu ya yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi di situ bisa membuat harga sendiri ya dari aplikasi tersebut. Maksudnya itu punya keunggulan produk, misalkan produknya organik atau produknya fresh. Nah, jadi dengan itu ada keunggulan produk yang menjadikan produk kita itu bisa bersaing dengan uh, harga impor. Jadi misalkan harga impor murah, tapi mungkin kualitasnya kurang, kita bisa memperbaiki kualitas produk kita sehingga produk kita bisa bersaing dengan mereka. Maka yang harusnya bisa kita lakukan adalah menciptakan pasar sendiri gitu supaya tidak ketergantungan dengan produk impor. Tapi kalau berbicara tentang impor ekspor itu sebenarnya ranahnya lebih luas lagi ya karena ini berkaitan dengan kebijakan di politik ya, kebijakan di pihak atasan karena kita uh, tidak bisa membatasi ya kan karena itu kebijakan pemerintah ya kalau misal impor beras, impor garam atau mungkin impor bahan-bahan yang lain, kopi, terigu, sagu dan sebagainya itu kita tidak bisa membatasi karena itu adalah regulasi politik hanya saja kita bisa menciptakan produk substitusi atau produk yang bisa kita ciptakan yang bisa menggantikan ketergantungan kita terhadap produk impor. Dengan cara itu, maka nanti kebutuhan dari produk impor lama-lama kan akan berkurang. Nah, sebagaimana mungkin sekarang juga sudah banyak yang contohnya produk-produk yang dikembangkan oleh lokal itu ya kayak misal baju, sepatu ya kayak yang viral kemarin ya pas debat Cawapres Aero Street yang dipakai oleh Gibran itu kan. Itu juga produk dalam negeri yang kiranya mampu bersaing dengan produk dari luar gitu kan. Lalu kalau sekarang di bidang lingkungan juga banyak yang mengembangkan mungkin sabun herbal, sabun yang mudah dikelola lingkungan, sabun yang ramah lingkungan, mungkin dari sabun lera, itu kan produk lokal. Yang harapannya ketika produk lokal itu terus digunakan, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, bisa menggeser ketergantungan kita terhadap produk impor. Kan produk-produk di lokal itu sebisa mungkin kita support ya, supaya bisa berkembang, bisa bersaing dengan produk impor. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Kavin. Ada yang ingin ditanggapi lagi? Silakan, Mas Kavin. Atau yang lain, silakan. Gimana? Sudah Bu, cukup. Jadi salah satunya tuh ya menciptakan pasar sendiri gitu ya Bu. Ya, menurut saya gitu.
ya meningkatkan pasar sendiri, ya dengan mendorong juga kualitas produk dari produk lokal. Dengan cara itu kan ya pelan-pelan kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Bahkan kalau bisa kita yang ekspor ya, bukan impor lagi. Jadi ini membutuhkan kesadaran sendiri ya Bu, karena Mm-mm. juga di Indonesia ini banyak kaum mendang-mending gitu Bu. Ya, mending yang Masih, murah gitu ya. iya. Ya, ya benar. Ya kayak di TikTok itu kan banyak ya sebenarnya produk-produk yang ya memang faktanya banyak produk Cina yang sudah masuk di Indonesia. Ya kayak baju-baju itu emang jauh lebih murah ya, kualitasnya emang bagus. Nah, itu kan memang mereka ya ya seneng, seneng aja kan mereka seneng jadi bisa Iya. ekspor ke kita, tapi kitanya yang bisa dibilang terjajah ya, terjajah secara tidak langsung. Karena Ya, dengan ketergantungan. ketergantungan itu kita mungkin akan enggan mengembangkan produk dari kita sendiri. Karena memang saya kan pernah ya dulu pernah bisnis jilbab gitu ya. Kalau kita produksi produksi sendiri, mungkin kalau dalam skala kecil itu ternyata biayanya memang lebih mahal. Dan kadang juga jadi pertimbangan tertentu, oh enak, ternyata enak. Beli beli mungkin ya, beli dari Cina kita jual lagi gitu kan. Harganya nggak usah mikir produksi, nggak usah mikir tinggal ini harganya jauh lebih murah. Oh ternyata lebih murah seperti itu kan. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu. Pada akhirnya masih ketergantungan lagi dengan produk impor. Ya emang ya harus pelan-pelan ketika kita menjadi pebisnis, kita mulai dari produk-produk lokal yang ada di sekitar kita supaya pelan-pelan produk impor itu bisa kita kurangi ya, kita kurangi sehingga kita lebih mengutamakan yang dari lokal. Bisa dibilang supaya lebih mandiri ya secara ekonomi dan finansial. Ya mungkin itu Mas Kavin. Ya Bu, sudah Bu, cukup. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ya, untuk biokewirausahaan hari ini tidak ada tugas. Tugasnya bahasa Inggris ya, yang kemarin. Tugasnya sudah saya kirim tentang membuat writing composition. Mungkin bisa kalian pelajari lagi nanti. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas, bisa ditanyakan ke saya. Mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan juga keaktifannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.